Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat tersebut kita masih bisa berjalan menuju masjid yang tercinta. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Insyaallah pada kali ini ulun akan membawakan kultum singkat berjudul Dendam. Sudah biasa kita mendengar kata dendam, tapi kita mungkin tidak tahu pengertian dari dendam itu apa. Ada yang tahu lah pengertian dendam? Ada yang tahu? Nah, jadi dendam itu adalah sifat seseorang yang ingin melakukan kejahatan demi membalas kejahatan yang orang lain itu telah lakukan kepadanya. Jadi itu adalah dendam. Yang mana Allah itu tidak menyukai orang yang mendendam. Ketika Allah tidak menyukai seseorang itu bukan tidak mungkin ada tanpa ada sebab, pasti ada sebab. Ya, salah satu sebabnya adalah dendam itu merupakan salah satu akar daripada akar-akar sebuah masalah. Contoh nih, ada seseorang yang mendendam kepada seseorang. Misal kita taruh nama A dan B, inisial A dan B. Misalnya si A lagi dendam kepada si B, terus dia ingin melakukan sebuah kejahatan. Nah, melakukan sebuah kejahatan itu adalah niat si A ingin melakukan kejahatan ke B. Contohnya dia tuh ingin melakukan kejahatan membunuh misalnya. Nah, akhirnya dia mempersiapkan dengan sangat baik pembunuhan kepada si B. Terus terrealisasilah pembunuhan itu, dan akhirnya si B meninggal. Tanpa bersang lama ternyata polisi mengetahui kejahatan si A. Nah, akhirnya si A disidanglah oleh polisi. Setelah disidang, si A berbohong kepada polisi, sampai pada akhirnya dia tidak bisa lagi membuat kebohongan-kebohongan lain. Akhirnya dia menyuap si polisi. Nah, ketika dia menyuap, dia ingin meminta sedikit waktu kepada polisinya. Pak polisi, ya, bolehkah ulun memberi uang ini 2 hari setelah ini, ya? Jar Pak polisinya, ayo ya. Kena, tapi janjinya kan 2 hari. Nah, setelah itu si A ini pulang ke rumahnya. Setelahnya pulang, dia tuh pikir, gimana caraku mencari uang untuk membayar suap kepada polisi. Misal suapnya 50 juta. Nah, pusing lahirnya tuh. Akhirnya dia pikir, oh, aku semalam ada mitih orang yang bisi duit segitu, ya. Akhirnya dia tuh punya niat baru lagi, niat jahat lagi. Nah, punya niat jahat, ingin mencuri uang milik orang itu, ya. Akhirnya dia persiapkan dengan matang-matang pencurian itu. Berhasil lah akhirnya itu mencuri uang 50 juta dari si orang yang ingin dicurinya tadi. Nah, habis itu uang 50 juta ini diberikannya kepada polisi untuk membayar suap tadi. Nah, belum sampai di situ aja ceritanya. Ternyata yang dicuri uangnya 50 juta ini, dia sok berat. Ya, sok berat tuh apa ya? Ininya sok berat lah. Sok berat hingga menyebabkan dia tuh meninggal. Ayo, berarti ada berapa korban dari satu nih? Ada 2 korban.
Yang pertama orang yang dibunuh, yang kedua orang yang dicuri. Coba antum bayangkan, bagaimana dendam itu, gara-gara dendam aja, hal sepele. Gara-gara hal sepele bisa menyebabkan orang yang terbunuh itu bisa jadi dua, padahal niatnya cuma satu aja. Yang pertama itu niatnya karena dendam, yang kedua nih niat tanpa sengaja karena hanya mencuri aja, tapi menyebabkan orang shock. Maka dari itu Allah itu sangat membenci orang yang menendam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, langsung ke hadisnya ya. Abghadur rajuli ilallah aladul hisab, yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang mendendam. Sampai-sampai Allah bilang yang paling dibenci. Ini hadis riwayat Muslim. Secara tidak langsung, kalau kita tuh mendendam, pasti ketika kita mendendam, kita tuh kada hendak berkomunikasi, kada hendak bertatap muka, bertawajah, kada hendak menunaikan hak-hak kita kepada sesama muslim. Pasti kada hendak, karena ada rasa dendam di dalam hati. Nah, setelah timbul rasa dendam itu, maka akan terjadi perpotongan silaturahim. Nah, kalau misalnya kita memotong silaturahim,